Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan membahas makalah mata tugas basic ekonomi dan bisnis menunjukkan uji statistik univariat dan saintis. Dosen pembicaranya ada Ibu Tia Rizky Nurrahman, SKM. Prodi Studi Akuntansi, Universitas Indonesia, kelompok 4. Anggota kelompok 4 ada 17 orang, seperti yang ada pada saya sendiri ada di nomor 6. Ada tema yang akan kita bahas. Pertama, pengertian apa itu uji statistik univariat. Yang kedua ada one sample test. Pertanyaannya adalah apa itu one sample test. Yang ketiga adalah dasar teori uji one sample test. Dan empat, penerapan contoh kasus di ekonomi dan bisnis. Terakhir ada penggunaan SPSS, yaitu pengolahan data dengan SPSS, aplikasi statistik. Latar belakang dalam dunia ekonomi dan bisnis, menurut keputusan untuk tim berbasis data, bukan sekadar dugaan. Manajer sendiri tahu apakah kinerja aktual, misalnya atau penjualan, sudah sesuai target atau standar ditetapkan. Uji statistik univariat, khususnya one sample test, jadi alat awal untuk menguji satu variabel terhadap acuan secara objektif. Jadi dia berbasis data untuk bisnis yang butuh dasar statistik untuk pertanggungjawaban. Yang kedua ada uji terhadap target, membandingkan nilai sampel dengan standar atau target perusahaan. Yang ketiga adalah titik awal analisis, fondasi sebelum analisis. Pengertian uji statistik univariat. Uni artinya satu, teknik analisis yang mendapatkan satu variabel pada satu waktu untuk mendeskripsikan karakteristik data maupun menguji hipotesis tanpa mengaitkannya dengan variabel. Nah, ada 5 karakteristik utama. Yang pertama, fokus pada satu variabel saja. Yang kedua, menggunakan histogram, box plot, dan statistik deskriptif. Yang ketiga, menjadi tahap awal sebelum analisis lanjutan. Keempat, mengukur merah, median, modus varians, standar deviasi, dan yang terakhir, mengungkap pola, tren, atau kecenderungan atau dua kelompok uji univariat. Yang pertama adalah statistik parametrik, di mana syaratnya adalah data internal atau rasio dan berdistribusi normal. Di sini ada one sample test, paired sample t-test, independent sample t-test. Yang kedua ada statistik parametrik, dipakai bila asumsi normalitas tak terpenuhi atau data nominal optimal, yaitu uji dokumen, uji chi-square, atau Smith nomor 1 sampel. Kita masuk pembagian kedua, apa itu one sample test? Uji satu sampel dengan membandingkan rata-rata pemberian sebuah sampel dengan sebuah nilai pembanding atau tes perlu apakah selisihnya signifikan secara statistik. Nilai pembanding bisa berupa standar perusahaan, audit manajemen, atau hasil penelitian terdahulu menggunakan distribusi T atau sehingga disebut one sample t-test. 3 asumsi dasar atau parametrik yaitu skala interval atau rasio, data bersifat kuantitatif kontinu, yang kedua ada sampel acak diambil secara random dari populasi, dan yang ketiga berdistribusi normal diuji lebih lanjut via uji normal. Kedua, keterbatasan sampel t-test. Yang pertama, sensitif terhadap outlier. Outlier membiaskan mean dan simpangan baku sehingga hasil uji dapat menyesatkan. Yang kedua, terbatas satu sampel. Hal ini membandingkan satu sampel versus satu nilai acuan, bukan antar dua kelompok. Yang ketiga, bergantung pada normalitas. Jika asumsi normal yang dilanggar, hasil uji T bisa tidak valid. Yang keempat, hati-hati pada sampel kecil. Pada N kecil, uji sensitif terhadap dasar teori uji statistik univariat one sample test. Ada rumusnya di sini ya. Statistik uji T sama dengan ini X min rata-rata S dibagi 4 dari N, karena X min adalah rata-rata sampel, min adalah nilai pembanding, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah data atau responden. Dirumuskan hipotesis, ditetapkan taraf signifikansi nol, ketiga dihitung statistik uji, dan yang terakhir yang keputusan
keputusan. Sini ada penjelasannya. Contoh kasus penjualan retail. Semua perusahaan yang menguji apakah rata-rata penjualan harian tipsnya bagus sesuai target 10 juta. Ini targetnya, yaitu minimalnya rata-rata sampelnya 10,2 juta, nilai signifikansinya 0,32. Maka HAML diterima karena 0,32 itu lebih besar dari 0,5. Kesimpulan kasus, karena signifikansi 0,32 lebih besar dari 0,5, maka HAML diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan aktual dengan target kinerja penjualan cabang, sehingga secara umum dinilai telah mencapai standar yang ditetapkan. Studi kasus output SPSS dibagi atas analisis hasil dan interpretasi. Uji validitasnya R itu besar dari R tabel 0,312. Sorry, 0,312 semua item valid. Uji realitas kalau membaca alpha sama dengan 0,874, instrumen sangat reliable. Terakhir ada analisis uji normalitas siksa Pirogek sama dengan 0,183, database distribusi model. Conceptuality test sig to tail kalau ditolak H1 diterima. Ini ada grafiknya. Instrumen valid dan reliable, data normal dan sig 0,0 lebih kecil dari 0,5 yang atas penelitian, tidak dapat layak untuk cara mengolah data di SPSS. Pertama, kita persiapkan dulu datanya. Kita pengumpulan, editing, coding, dan manipulasi data. Kedua, di input data, yaitu variable view dan data view di SPSS. Yang ketiga, jalankan uji, dianalyze, di-comparements, dan conceptuality test. Keempat, baca output, snap, deviation, T, DF, dan sig, two-tailed. Yang terakhir ada interpretasi, dikaitkan hasil dengan hipotesis dan tujuan penelitian. Kesimpulannya, uji univariat menganalisis satu variabel terbagi menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Conceptuality test membandingkan nilai sampel dan nilai acuan keputusan pakai p-value versus alpha sama dengan 0,05. Ada tiga punya keterbatasan, sensitif terhadap outlier, untuk normalitas hanya satu sampel, dan hati-hati pada n yang kecil. Keempat, terapan ekonomi bisnis, uji penjualan versus target, HAML diterima, dan studi SPSS 0,00, HAML ditolak. Terakhir, SPSS mempermudah pengolahan dan interpretasi agar kesimpulan objektif dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan mengenai makalah yang berjudul uji statistik univariat long sample test. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan dalam pembahasan. Saya Tuhan bisa